Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Shalom, salam Patunggilan. Masih dalam Pekan Unduh-Unduh, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita dipertemukan lagi walaupun secara online dalam ibadah Patuhan ini. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Untuk pertama-tama mari kita pujikan KJ 392 ayat yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa pembukaan untuk pelayanan ibadah ini. Ibadah keluarga hari ini kita lakukan dengan penuh percaya karena kasih karunia Allah yang menjadikan bumi, langit, laut, dan segala isinya, dan setia abadi selamanya. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selanjutnya mari kita pujikan KJ 396 ayat 1 dan 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari di
berkesan. Aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, atas anugerah yang telah Kau berikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Patuen, Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, semoga segalanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga Bapak Teguh agar dapat menyampaikan firman dan dapat kami serap dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, kitab 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 3, ayat 6 sampai dengan 13. Begini firman-Nya. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu tengah berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Selanjutnya, mari kita pujikan KJ 385 ayat 1 dan sampai 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan,
Selamat sore Bapak Ibu. Kita masih bisa berjumpa biarpun melalui daring. Kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Masih lekat dalam ingatan kita bahwa sebagian besar penduduk dunia, khususnya di Indonesia, sedang prihatin tertempa bencana tapi non alam, yaitu berupa COVID, virus yang menular, menyebar dengan cepat, memaksa banyak orang harus mengubah pola hidup, menjaga jarak, tinggal di rumah, beribadah di rumah, dan menjaga kesehatan supaya mencegah penularan. Itu dari pemerintah, instruksi dari pemerintah gitu. Dan ada yang meninggal, namun juga ada yang sembuh. Ya memang kita harus hadapi dengan biarpun kondisi yang yang begitu menyesakkan hati, tapi kita harus tetap semangat biarpun kondisi yang seperti ini. Semangat bekerja, semangat beribadah. Mungkin dengan kondisi sekarang ini Tuhan masih menguji manusia di dunia ini. Bagaimana dengan ujian ini? Karena ini juga ulah manusia. Saya kira begitu. Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Tuhan tetap akan menguji. Memang ujian itu enggak harus yang enak-enak. Pasti ujian harus, kalau enak bikin kita lupa. Ujian kalau terlalu banyak yang enak. Kita pun harus siap menghadapi semuanya. Orang-orang yang sudah meninggal karena COVID, terutama para medis yang garda di depan, memang kasihan, tapi ya itulah kehidupan. Orang menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan. Orang menghayati bahwa Tuhan hadir di mana-mana, pasti itu. Tidak hanya di dalam gereja aja, pasti di tempat saudara pun pasti hadir. Tergantung kita menyikapi kondisi sekarang ini, tidak hanya dalam ibadah gedung, namun di setiap rumah pasti kita semua percaya. Suka dan duka, kesesakan, kebaikan adalah bagian hidup yang selalu ada. Ketika orang hanya berfokus pada duka dan suka, maka energi tubuh kita akan turun. Turun dalam arti gini, kalau kita hanya berpikir, memikirkan penyakit, entah penyakit apapun ya, atau masalah apapun, kalau kita terlalu fokus dengan itu, energi kita akan berkurang atau turun, dalam arti akan menyiksa diri kita sendiri. Maka dari itu, energi yang akan bertambah, berlipat ganda, dan menjadi hidup itu adalah dirasakan oleh Paulus ketika mendengar kabar baik dibawa oleh Timotius saat jemaat di Tesalonika. Mereka dalam kesesakan namun tetap teguh di dalam iman dan kasih. Maka dari itu, Bapak Ibu, kalau dalam kesusahan memang semua pasti ada dalam masalah-masalah. Sekarang kita harus menyikapi masalah itu dengan bijak. Apakah itu masalah kecil atau besar, tapi tetap kita harus melakukan menyikapi dengan baik. Contoh, dulu saya pernah putus cinta, Bapak Ibu ya. Sekarang kalau putus cinta, khususnya untuk pemuda-pemuda ya, janganlah terlalu langsung berpikir sepertinya tidak ada perempuan lain. Itu salah. Padahal banyak perempuannya daripada laki. Dulu saya hanya berpikir sesaat aja,
Kalau saya berpikir kalau sakit itu berarti menyakiti dirinya sendiri. Khawatir kalau sampai terjadi hal-hal yang lebih sampai bunuh diri gitu, itu kan lebih bahaya lagi. Makanya saya dulu berpikir kalau merasakan sakit kita harus melalui dengan santai aja. Kita tetap berpikir, mikir, tapi kita sambil berlalu aja, kita enjoy aja. Itu kadang-kadang akan lebih santai menghadapi masalah itu. Jadi kalau ketemu cewek yang tadi, yang putus dulu ya, pacar yang dulu, anggap aja enggak ada apa-apa. Ketemu ya sudah, mesem gitu aja. Tapi itu akan lebih leluasa, lebih dalam hati lebih plong. Tadi tidak sakit hati gitu Bu. Itu khusus untuk pemuda ya. Tapi itulah contoh saya dulu kalau menyelesaikan masalah, khususnya yang masalah itu tadi, kita harus lebih bijak masalah apapun. Yang pertama harus jaga emosi. Ya sekarang masalah-masalah seperti ini kita harus kadang-kadang ya banyak contoh ya, yang ya seperti contoh yang pengambilan paksa mayat di rumah sakit dengan keluarganya yang banyak gitu, itu kan juga sangat riskan. Itu masalah-masalah gitu yang akhirnya jadi timbul lebih parah lagi. Kalau kita bisa menyikapi masalah itu, saya kira itu juga pernah saya alami. Ada saudara juga yang meninggal juga gitu. Meninggal, tapi saya juga tidak bisa hadir di situ. Juga tidak bisa besuk pun tidak boleh besuk. Dan kadang ya rasanya di sini kasihan. Kita juga tidak bisa besuk, sampai meninggalnya pun tidak bisa ikuti pemakaman. Pemakaman pun jaraknya jauh sekali, sekitar 10 meter baru kita boleh melihat pemakaman itu. Jadi kita setiap masalah harus kita sikapi dengan lebih dewasa. Apakah sekarang kita berhadapan dengan masalah persoalan sulit yang membuat prihatin, memfokuskan diri ke situ akan menurunkan energi kita. Energi dalam arti aura kita kalau lagi bersungut-sungut, orang lain pun akan merasakan. Jelas itu, orang lain pasti yang biasanya orangnya begini kok begitu. Nah, itu energi yang negatif akan muncul di aura kita kalau selama kita merenungkan terlalu dalam, memikirkan masalah itu terlalu ya semua memang masalah sangat konflik ya, masalah-masalah itu kalau kita tidak bisa menyikapi. Sehingga sikap yang lebih baik adalah mencari pelajaran berharga di balik dan membangun harapan baik atasnya. Dengan begitu kita akan merasakan kekuatan, perasaan positif ya, perasaan dan kebahagiaan, sehingga ketika kita bersama orang lain, kita bisa menularkan pada mereka. Yaitu tadi aura negatif, kalau kita berpikir pikiran kita lagi jutek, kalau aura negatif kita akan keluar, sehingga orang yang di hadapan kita akan menerima aura negatif juga. Kalau kita aura kita positif, orang lain yang di hadapan kita pasti akan menerima aura positif. Pekan Unduh-Unduh yang kita hayati bersama saat ini merupakan wujud sukacita
dan kebahagiaan atas anugerah dan rahmat Tuhan Dia di dalam hidup. Sekalipun banyak perkara dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, baik sakit, pergumulan keluarga, hubungan antara suami istri dan anak yang mungkin kurang harmonis, mari lebih baik kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kita lihat kebaikan Tuhan yang selama ini diberikan kepada kita. Memang cobaan itu, dan yang saya tadi ungkapkan pertama, cobaan dan nggak harus yang enak-enak. Kalau cobaan yang enak-enak bikin lupa, bukan cobaan itu. Orang kadang-kadang kalau enak tok bikin pasti lupa mengucap syukur. Kalau dikasih cobaan pasti orang akan bersyukur. Tapi semua itu tadi saya kira juga cobaan bagaimana kita menyikapi percobaan itu, menyelesaikan masalah itu. Memang kalau percobaan, Tuhan kasih cobaan mesti kecil dulu, tambah lama kecil, bisa berikutnya tambah agak beban lagi, agak berat lagi, pasti itu. Semakin orang itu semakin istilahnya tinggi derajatnya, semakin juga cobaannya akan lebih. Bukan berarti yang kecil tidak, cobaan mesti ada lebihnya juga, yang lebih berat maksudnya itu. Tergantung itu tadi, cobaan itu macam-macam. Ya, sekarang kita dalam waktu Pekan Undu-Undu ini, kebahagiaan merupakan energi positif bagi kehidupan di sekitar kita. Namun rasa marah, sungut-sungut, dan putus asa membuat suasana kebatinan kita menjadi negatif, tidak menjadi berkat bagi semua orang. Nah, itu tadi, kalau tidak terlalu bersungut-sungut, orang lain tidak akan merasa terbagi, kita tidak membagi. Memang kita kalau membagikan membagi berkat tidak hanya berkat makanan, uang, tapi hati kita itu kita bagikan dengan senyum. Orang lain akan lebih menerima kita, lebih senyum kembali. Makanya senyum mengaktifkan. Kalau setiap bangun tidur lah, Bapak Ibu, cobalah senyum. Senyum itu mengaktifkan peristaltik usus, Bu. Peristaltik usus. Nah, itu akan, kalau Ibu bangun tidur bersenyum, peristaltik usus itu akan bekerja dengan baik. Itu, Bu, Bapak-bapak, yaitu senyum. Tapi ya maaf, kalau orang banyak senyum, sumeh, itu pasti banyak kentut ya. Banyak kentutnya pasti. Tapi jangan khawatir, tapi kentut itu kentut yang bagus kok. Karena kalau enggak bisa kentut juga bahaya, ke dokter nanti. Kalau selesai operasi kan mesti ke pasien tanya, sudah kentut apa belum? Kalau sudah, pindah kamar. Kalau belum ya tunggu. Nah, jadi jangan khawatir kalau senyum banyak, tapi ya senyum ya yang wajar lah. Kalau jangan senyum yang terlalu, nanti dipikir orang kok aneh ya. Mari kita wujudkan sukacita dan kebahagiaan kita dengan senantiasa mengucap syukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita hitung setiap hari rahmat-Nya yang tidak berkesudahan
maka tidak akan ada sungut-sungut dan putus asa karena yang Tuhan datangkan di dalam kehidupan kita membawa kebaikan. Saya yakin itu. Kalau kita begitu bangun tidak bersungut-sungut, sukacita, hati, aura kita positif, pasti akan membawa berkat. Saya kira itu semua tergantung pribadi kita menyikapi semua masalah, baik senang atau suka, duka, itu kita harus lewati, kita jalani dengan gembira, senyum tadi Bapak Ibu. Kita pasti akan lebih bahagia kalau orang lain juga ikut merasakan sukacita kita. Kita bisa mentransfer energi kita ke orang lain sehingga orang itu juga positif, bahagia juga. Pekan unduh-unduh ini kita tidak harus mempersembahkan berupa uang aja. Persembahan itu tidak berupa uang aja, tapi hati kita yang tulus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan uang. Tuhan hanya butuh hati kita untuk mencintai Tuhan dengan tulus. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat keluarga di rumah, Bapak Ibu semuanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kali ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. 1 Tawarik 29 ayat 17a berbunyi, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan kita kumpulkan bersama dengan kita memuji KJ 450 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur untuk firman-Mu, perkenankan kami berdoa menaikkan doa syafaat kami. Bapa yang di surga,
Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kedamaian dan kasih melimpah. Mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Roh Kudus Tuhan melimpahkan persatuan dan kesatuan untuk negara kami. Berkati roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan untuk memimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat yang terendah. Terlebih dalam mengatasi pandemi COVID yang saat ini masih juga berlanjut. Tolong Tuhan campur tangan-Mu buat negara kami khususnya dan bangsa seluruh dunia umumnya, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Berkati para dokter dan tim medis yang telah berjuang keras di garda terdepan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Bila saat ini masih banyak saudara kami yang terbaring lemah oleh karena sakit COVID maupun sakit yang lainnya, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa pula untuk pelaksanaan HRP kedua. Tuhan kiranya beri kelancaran dan kiranya semua boleh berjalan senantiasa hanya karena kasih-Mu. Jika sebentar usai ibadah ini kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, Tuhan kiranya tolong dan berkati kehidupan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah seru dan doa kami yang purnanya hanya ada di dalam-Mu. Seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan Bapak Teguh dapat berguna dan dapat kita serap dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk penutup, mari kita pujikan KJ 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
Mari kita berdoa, doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah Bapa Surgawi dan damai sejahtera anugerah Tuhan Yesus menyertai kami, kini dan nanti dalam persekutuan Sang Roh Kudus selamanya. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersih.